Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita tidak main game, kita tidak vlog. Kali ini kita berbincang-bincang santai. Kali ini kita kedatangan tamu seorang musisi akustik. Baik, kita langsung saja panggil musisinya atau narasumbernya. Silakan. Bang, masuk bang. Kita bincang-bincang santai bang. Oke. Tidak terlalu kaku ataupun tidak terlalu berbau-bau politik atau sebagainya. Oke, siap. Boleh bang, kita kenalkan diri. Nama abang nih siapa? Halo, nama saya Dikin Caprio. Profesi masih bekerja seperti biasa. Hobi paling main di akustikan di kafe. Wedding sih jarang lah. Wah, kalau ada wedding tuh lebih keren ya bang ya. Lebih lagi. Ya. Jadi teman-teman kalau yang mau mengisi acara pernikahan temannya ataupun pernikahannya Boleh saya. hubungi beliau di nanti nomor WhatsApp-nya nanti ada di deskripsi ya. Oke bang, kita membahas tentang profesi abang ini sebagai musisi akustik. Menurut abang akustik itu seperti apa yang membuat ini? Kita lihat dari media sosial maupun di kafe-kafe itu sangat tenar sekali, termasuk musisi-musisi jalannya yang saat ini terkenal akan mengcover lagu misalnya artis-artis yang terkenal gitu. Ya, bicara musik mungkin banyak orang yang suka musik ya, terutama saya pribadi. Apalagi sekarang banyak yang mengcover lagu zaman-zaman dulu. Ya betul. Ya, dengan aransemen yang berbeda tentunya. Ya paling banyak sekarang YouTube terutama ya. YouTube jadi trending loh. Itu jadi wadahnya tempat wadahnya itu dari, ya. Dari kafe ke kafe juga banyak. Sekarang kan dari tempat makan, resto, kafe dan sebagainya. Tapi menurut abang sendiri nih bang, kita kan kalau soal mengcover lagu orang lain itu, kalau abang sendiri misalnya menciptakan lagu kan, terus trending gitu ya, dengan di covernya orang lagu abang tuh trending gitu ya. Itu bagaimana tanggapan abang? Lagu abang tuh di cover sama orang lain gitu. Dan itu banyak juga musisi-musisi ataupun yang YouTuber yang sebagai musisi akustik tuh menjadikan itu sebagai komersil gitu. Jadi video itu jadikan uang gitu. Sebenarnya gini, kalau masalah cover itu nggak masalah. Kecuali kalau ada masalah dia mengubah lirik lagu tersebut. Oke. Kalau masalah mengcover itu nggak ada masalah. Itu malah menjadikan, misalkan aku punya lagu nih, Ya. Yunus mengcover lagu tersebut, itu akan mengangkat lagu saya sendiri. Secara tidak Secara langsung mempromosikan lagu abang ya. Oh, oke. Mantap. Tidak mengubah lirik dari awal. Intinya tidak mengubah lirik satupun lirik atau aransemen ya. aransemen nggak masalah, kalau dirubah aransemen baru nggak masalah. Jadi musik itu mempunyai warna sendiri lah. Ada warnanya gitu Iya. yang berbeda-beda dengan di covernya para musisi-musisi, jadi berbagai suatu warna gitu ya. Iya. Dengan timbulnya musisi-musisi yang mengcover. Terus saya dengar kemarin waktu menjelang Ramadan, abang dan teman-teman merilis lagu yang judulnya Welcome to Ramadan ya. Nah itu gimana proses dari pembuatannya sampai pun perikotan video klip dan tahap-tahapnya tuh sampai sebagus itu ya, saya lihat dia di YouTube-nya. Ya, ceritanya gini, saya dan dua teman yang lain waktu itu sedang nongkrong di kafe ya. Terus ada kawan nih satu namanya, kita bikin lagu yuk gitu, buat project di Ramadan ya. Boleh juga nih kan, pikir aku kan, udah kita buat lagi. Ada namanya guru dulu, saya kan sekolah pertama Bengkari ya. Oh, Bengkari bang. Bengkari. Ada namanya salah satu guru di Bengkari itu namanya Pak Budi Harun. Pak Budi Harun. Iya.
itu guru seni budaya saya. Terus yang teman saya yang namanya Marwan ini calling beliau, Pak kita buat project yuk bareng, buatlah nuansa Ramadan. Terus ketemuan sama Pak Budi, tentukan siapa-siapa pemainnya. Setelah semuanya terbentuk, semua pemain, lagunya juga udah ada. Lagunya itu kalau nggak salah punya, saya nggak lupa ya, mungkin dosen atau apa di Untan gitu loh, yang punya lagu ini, yang punya lagu Welcome to Ramadan. Maksudnya yang penciptanya, Pencipta lagunya. oh, dosen di salah satu di Untan ya, Universitas Untan ya. Dan terbentuklah nama grup yang untuk lagu Ramadan itu Briket Al-Hijrah. Berikut Al-Hijrah Al-Hijrah. itu semuanya anak-anak musisi kampung Arang. Oh, itu musisi kampung Alang ya. Jadi semua dari musisi artinya vokalnya, pemain gitarnya, pemain drumnya itu orang-orang Kuburaya, terutama Sungai Raya ya. Mantap sekali ya. Itu kalau nggak salah saya sudah saya lihat sekitar sudah 1.500 viewers Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau nggak salah siapa ya yang memiliki akun yang mengupload itu siapa namanya? Bisa di searching ya, Budi Harun. Nanti teman-teman Jangan kalau lupa di subscribe, share dan like. nah itu dia. Kalau teman-teman ingin lihat video klipnya bisa cari dengan channel siapa namanya? Budi Harun. Budi Harun. Jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman ya. Itu lagunya bagus sekali, nuansa akustik tentang Ramadan, religi. Terus sampai sekarang ini masih ngeband atau masih ngisi di suatu kafe gimana? Ya kalau masih untuk di kafe masih main gitu sama kawan-kawan yang lain gitu kan, masih Ya. Cuman karena sekarang kan ya kita maklum lah masih dalam nuansa pandemi Ya. banyak yang tutup, masih belum banyak. Iya benar. Sekarang ini banyak sekali kafe-kafe warung kopi yang tutup ya karena anjuran pemerintah juga untuk menonaktifkan kafe-kafe sampai waktu yang ditentukan ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Ya amin. Kita berharapnya Supaya bisa melancarkan semua aktivitas para musisi lah. ya kita berharapnya seperti itu ya. Semuanya akan kembali normal biarpun sekarang pemerintah sudah ibaratkan tuh menormalkan aktivitas kembali, tapi kan situasi pandemi ini masih seperti biasa ya. Kalau kita lihat ya. Oke, kita nggak membahas tentang pandeminya, kita membahas tentang musisinya ataupun lagu-lagu yang diciptakan Bang Diken Caprio ini dan teman-teman. Sekarang aktivitasnya apa nih Bang? Lagi free deh Bang. Lagi free. Oke, karena mungkin beberapa kafe masih tutup ya. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih baru memulai membuka kafe, kalau yang mau ingin mengadakan akustik nanti bisa kontak beliau. Nanti beliau sama teman-temannya akan Gabung di kafe tersebut Iya. ya. Kita mungkin lanjut ke soal lebih ke pribadinya Bang Diken Caprio. Ini yang berat nih. Beliau ini adalah sohib saya sudah lama dari dulu, dari zamannya Pontianak masih underground, musik metal. Beliau ini juga Hardcore ya, bisa dibilang hardcore ya. salah satu musisi band hardcore. Kalau nggak salah saya apa nama bandnya? Destroy Attack ya. Sama Double Action juga. Jadi beliau ini salah satu gitarisnya Double Action dan Destroy Attack kalau nggak salah ya. Jadi beliau ini udah lama juga berkecimpung di dunia musik dari tahun berapa Bang? tahun 2014-15. Itu masih zaman SMA tuh. Zaman SMA ya. Kalau kita membahas tentang perspektif belakang tentang wanita, agak sedikit melon ya tentang wanita. Jadi dulu
beliau ini pernah mempunyai seorang kekasih, ya setahu saya ya. nanti akan dijawab sama beliau. Namun berjalannya waktu, hubungan mereka ini agak sedikit renggang ya sampai sekarang. Itu ceritanya gimana tuh Bang, kalau kita mau membahas tentang kisah percintaan abang dengan masa sebutin itu. gimana itu? Ini dari segi apa nih? Ya kalau kenapa bisa kita nggak sama-sama lagi, atau dari awal flashback dari awal atau gimana? kalau lebih enaknya mungkin kita bicara dari awal lah sampai sekarang, gimana itu ceritanya kan. Misalnya sampai sekarang ini entah masih ada konteks ataupun udah lost konteks kan. Maklum sekarang ini kalau udah selesai hubungan, selesai juga komunikasi kan. Kalau seperti itu kan kita juga nggak mau kan. Jadi dari peristiwa abang lalu masih kontak-kontak. Kalau sekarang udah lost contact-nya, Lost jadi nggak tahu kabar dia gimana, dan juga nggak mau tahu sih sebenarnya. Dan juga tidak mau tahu ya. Itu kan masa lalu udah itu kan. Oke. Terus penyebab dari kerenggangan suatu hubungan abang gimana? Ya mungkin pada intinya bukan jodohnya sih. Ya. Sebaik-baiknya pun kita menjaga satu hubungan, kalau memang udah bukan jodohnya pasti akan bisa juga. Oh gitu, benar juga tuh. Karena jodoh pun orang-orang bilang terak lari kemana Ya, jodoh betul. kita kan. Tapi sekarang pun udah jarang ketemu. Udah hampir 1 atau 2 tahun mungkin udah pernah bertemu lagi. Berarti emang udah lost contact, Lost contact lost kan, ini ya, lost ketemu sama sekali. Kalau kita membahas tadi kan musik, kisah asmara. Dan kalau saya tidak mau terlalu mendalam lah membahas tentang kisah asmara Bang. Kalau kita berbicara tentang sekarang nih agak heboh ini, dunia game online sekarang ini kan lagi berkembangnya e-sport gitu kan. Mobile Legends lah ya. Mobile Legends terutamanya ya. PUBG juga. Terutama Mobile Legends, PUBG Mobile dan Free Fire ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang rata-rata sekitar umur 10-an tahun sudah tahu itu Mobile Legends itu apa, PUBG itu apa. Apa sendiri main ini di game-game online gitu? Kalau game online mungkin Mobile Legends sih main. Mobile Legends. Dan juga pernah beberapa kali ikut event turnamen Iya. sama abang juga. Oke. Kita dikalahkan sama teman sendiri, membocorkan semua hero. Ya. Kita waktu itu di troll ya. Betul. Jadi kita juga salah satu di squad. TNT. Squadnya itu ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 10 orang kalau salah. Ada 10 orang. Ya, itu teman-teman kita semua di dalam situ, anak-anak Kuala Dua, anak-anak Parit Keramat, terutama anak-anak gang kantor dan anak-anak gang Alem. Sekarang masih ikut turnamen. Terus sekarang sih udah nggak pernah lagi. Paling cuman ya mabar itu biasa, sama-sama kawan yang lain di mabar. Baju ya. Tapi kalau untuk turnamen sih udah pensiun. Udah pensiun. Terus untuk kerjaan abang sendiri gimana sekarang? Dengan kita lihat kan saat ini pandemi, di mana-mana perusahaan mengurangi karyawan, mengurangi pendapatan atau gaji. Banyak juga karyawan yang dirumahkan secara tidak langsung kan. Padahal waktu itu kita mau menghadapi bulan suci Ramadan dan menghadapi Idul Fitri ya. Ya. Abang sekarang gimana untuk kerjaan? Untuk sekarang sih mungkin salah satunya saya adalah orang yang dikenakan PHK ya dari perusahaan.
karena pengurangan karyawan tersebut dampak dari COVID-19 ini. Salah satunya untuk sekarang sih free aja di rumah. Free ya? Ya, free di rumah. Paling cover hari itu. Cover. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Jadi beliau ini salah satu yang suka mengcover lagu. Kalau nggak salah bisa dilihat di media sosialnya apa, kalau nggak salah di Instagram atau di Facebook. Banyak kan di Instagram sih. Ya, nanti follow Instagram beliau ya. Jangan lupa di follow. Ya, nanti bisa dilihat nanti aktivitas beliau, terus cover lagu beliau. Sangat mantan sih, keren. Kalau saya lihat tuh beliau mengcover lagu, dan yang sering saya lihat juga tuh beliau perform di kafe-kafe. Sekarang untuk tadi kita membahas tentang Mobile Legends. Sekarang ini kan Mobile Legends bukan hanya sebagai game, tapi juga sebagai penghasilan atau pendapatan bagi pro player ataupun gamer. Abang nggak mencoba untuk mulai seperti itu? Enggak sih, kalau mungkin gamer untuk nge-vlog gitu sih lebih baik main aja lah gitu. Oke. Gitu. Ribet juga kan. Tidak mau mencoba seperti pro player ataupun di YouTube, ataupun coba untuk masuk di salah satu e-sport ternama. Oh, belum pikir musik terbang. Mungkin kalau musik sih ya. Mungkin Musik sih. kalau untuk nge-vlog game musik itu Mobile Legends itu enggak. Beliau ini salah satu penggombal ya. Ini ada pertanyaan nih Bang dari teman-teman di Instagram, teman saya upload story. Salah satunya saya tidak menyebutkan namanya, cuma saya menyebutkan pertanyaannya. Bagaimana caranya PDKT dengan topik pembicaraan pertama kali? Jadi kita satu-satu dulu ya bahas ya, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikut. Silakan. Topik pertama kali untuk PDKT ya. Sekarang ini kan dunia digital itu kan udah berkembang ya. Apalagi untuk PDKT sekarang tuh nggak langsung bertemu, mungkin dari chatting, dari WhatsApp kan juga bisa ya kan. Mungkin dari saya pribadi, mungkin topik pembicaraan pertama kali itu untuk PDKT sama wanita yang kita idam-idamkan ya. Mungkin ada dua sih, mungkin. Terutama itu family, keluarga. Oke. Ya. Karena kalau kita membahas tentang keluarga, family itu nggak akan ada habisnya. Ya, selalu panjang. Kita bisa tektok-tektokan, saling tanya tentang keluarga kita siapa, keluarga kamu aslinya dari mana. Nggak pernah habis sih kalau kita membahas tentang keluarga. Intinya badannya tentang pembahasan keluarga tadi. Iya, tentang keluarga. Terus yang kedua itu chatting yang bikin seru itu hobi. Kita membahas hobi. Membahas hobi ya? Ya, membahas hobi. Membahas hobi itu juga nggak akan nggak akan topiknya mungkin tak pendek ya. Berlanjut terus ya. Panjang hobi dia apa, misalkan hobi dia musik, kita bisa aku juga lebih mendalami gitu ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa tektok-tektokan dengan hobi kita masing-masing. Itu tipsnya ya. Buat teman-teman kalau mau buat pembicaraan perkenalan dengan suatu wanita, boleh coba. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya memberi pujian terhadap wanita? Ini yang paling bagus nih buat teman-teman yang baru PDKT ya. Ya Bang, silakan Bang. Memuji wanita ya. Satu sih, misal dari laki-laki ke laki-laki yang lain, jangan pernah memuji wanita itu, wah kamu cantik banget. Jangan. Karena cewek sudah terbiasa dengan dipuji dengan kata cantik. Iya. Nah, misalkan berilah pujian yang maksudnya memberi, misalkan contohnya dia suka olahraga, misalkan dia menyiram bunga atau apa, tapi puji semangatnya karena dia bisa menjaga pola tubuhnya dan dia peduli sama lingkungannya gitu. Jadi yang kita puji itu semangatnya, bukan karena fisiknya, walaupun dia memang cantik. Itu sih. Karena cowok suka gombal, wah kamu cantik banget sih, cewek nggak akan terkesan karena cewek sudah terbiasa akan hal cantik. Mungkin daripada intinya itu dari hati ya, bukan dari penampilan ya. Lagi pula pun sekarang tuh udah ada zamannya ya, kalau kita menggombal dengan bahan
kecantikan sesuatu wanita tuh udah nggak zaman ya mungkin ya, lebih ke arah perhatian. Iya, perhatian lebih. Iya, itu sih. Jangan lebay aja sih. Jangan lebay itu penting ya, karena kalau berlebihan juga kadang cewek itu enek, Malah menjatuhkan harga diri cowok. iya enek, terlalu berharap-harap gitu ya. Lebih baik itu natural aja lah kan, mencari topik yang seru untuk berbicara atau berdiskusi, membuat si cewek itu nyaman gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini nih agak oke, tipe-tipe cewek seperti apa yang abang idaman? Saya nih ya. Iya, mungkin saya dong, saya kan bertanya pada abang. Kalau saya pribadi sih mungkin ya dari segi apa dulu nih, wajah, gestur tubuh atau Bebas. Mungkin kalau mau disebutkan satu-satu boleh, mungkin pun dari penampilan ataupun dari hatinya ataupun apa, bebas. Yang pertama sih sederhana sih. Sederhana. Dari keluarga yang sederhana yang enggak yang nyaman sama kita gitu loh. Urusan cantik tuh ya universal sih sebenarnya. Ya. Netral sebenarnya kalau urusan cantik gitu. Yang paling penting itu sederhana, tulus, itu kuncinya tulus. Secinta-cintanya kita sama pasangan kita, tapi kalau dia tidak tulus, Tapi kalau saya boleh tahu, kalau misalnya kita tidak memungkiri lah ya, kita sebagai laki-laki pasti juga ada kriteria fisik perempuan gitu. Entah itu tinggi ataupun rambutnya panjang gitu kan, kita tidak memungkiri bahwa kita tuh juga punya tipe-tipe seperti itu. ya. Tapi kalau misalnya abang sendiri gimana itu tipe-tipenya itu? Kalau lebih spesifikasi lagi sih mungkin rambut panjang ya. Kalau mungkin kalau putih sih enggak ya, kalau dapat putih ya syukur sih. Mungkin nggak jadi patokan lah. Kalau kita dapat yang putih ya kita bersyukur. Yang dosa-dosa aja mungkin sama kayak kita ya kita syukuri aja lah. Dari ini ada kayaknya ada pengalaman ya. Pengalaman yang lalu mungkin ya, kayak kalau saya lihat Pengalaman apa bang? ya mungkin pengalaman yang lalu mungkin dengan yang lama gitu. Yang lama. Mungkin sudah tidak ada komunikasi lagi. Mungkin dengan penyampaian abang bisa, kalau misalnya saya ingin berikan kesempatan kepada abang, apa pesan abang terhadap mungkin dengan wanita yang dulu pernah bersama abang, apa yang ingin abang sampaikan? Lebih singkatnya mantan lah itu ya. Iya. Kalau lebih itu katanya tuh mantan ya, tapi saya nggak mau itu lebih kalau bahasanya lebih baik mungkin teman-teman yang pernah dekat ya, sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau misalkan saya ada salah gitu ya, mohon dimaafkan gitu, karena setiap manusia itu pasti ada salah dan hilafnya gitu ya. Dan dia kan sudah banyak punya pacar nih. Oh, berarti abang mengikuti ya? Berarti abang nggak sedikit kepo? Mengikuti juga enggak, mungkin karena kabar yang beredar. Oh, dengan Ada kabar yang beredar. dari kawan dekat Oke, juga ya. memberitahu, oh dia udah punya pacar, udah ada penggantimu gitu lah. Oh, kira abang kepo gitu loh. Abang ikut ini, follow nih Instagramnya, kita kepo ini kan? Stalking lah ya. Ya, stalking lah bahasa sekarang ya, bahasa keren ya kan? Ini saya ada sedikit pertanyaan nih bang buat abang nih. Jadi dijawab agak sedikit cepat ya. Boleh. Musik akustik, Hobi. keluarga, Orang terdekat. sahabat, Kali. kalau Nanda, Nanda itu kawan dekat juga. kawan dekat. Kalau mantan, Waduh berat nih. Mantan itu udah pembelajaran hidup. mantan itu belajar hidup. Mantap. Kalau hobi Hobi ya itu musik tadi. musik tadi ya. Oke, mungkin itu yang kita ulas dari beliau nih.
dari tadi kita panjang lebar berbicara tentang hobi, karakter, pilihan beliau, tentang sejarah hidup beliau dan sampai sekarang ini. Untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channel saya. Nanti saksikan video-video selanjutnya. Silakan teman-teman mau request seperti apa, kita nanti akan coba untuk membuatnya kembali sesuai dengan pilihan beliau. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.